Assalamualaikum Lur, terima kasih kamu udah klik video ini. Jadi di malam hari ini aku akan ngebahas lagi sebuah kasus kriminal yang dilakukan oleh seorang perawat. Jadi seorang perawat itu memiliki tugas yang sangat mulia. Ia menjaga, merawat, dan juga memberikan perlindungan kepada pasiennya. Tapi perawat yang satu ini tega membunuh pasiennya dengan cara diracuni. Bahkan dia lakukan hanya untuk kepuasan hasrat seksual semata. Seperti apa ceritanya? Mari kita bahas. Oke Lur, Jane Toppan merupakan perempuan kelahiran tahun 1857 asal Boston. Ayahnya memiliki nama Peter dan juga ibunya bernama Brittany Kelly. Mereka merupakan keluarga dari imigran Irlandia yang kehidupannya bisa dikatakan menengah ke bawah ya. Jadi bisa dikatakan ini keluarganya miskin. Keluarga Peter dan juga Brittany Kelly ini memiliki 3 orang putri, di mana anak-anaknya bernama Delia, Nellie, dan juga Jane. Jadi Jane ini merupakan anak ketiga ya. Sebetulnya nama sebenarnya adalah Honora Kelly. Nanti aku akan ceritain kenapa namanya bisa berubah menjadi Jane Toppan. Pada saat Honora Kelly masih kecil, ibunya yang bernama Brittany Kelly meninggal dunia disebabkan oleh penyakit TBC. Pada saat itu, ayahnya lah yang bernama Peter ini membesarkan ketiga putrinya. Masa kecil Honora bersama dengan kakaknya, Nellie dan juga Delia, ini terbilang tidaklah indah pada anak-anak pada umumnya, di mana keluarganya yang miskin ditambah lagi dengan ayahnya merupakan seorang pemabuk berat yang bekerja sebagai seorang penjahit. Bahkan dikenal ayahnya ini memiliki gangguan kejiwaan. Beberapa tahun setelah istrinya meninggal, Peter yang saat itu diketahui memiliki gangguan kejiwaan dan juga himpitan ekonomi, ia membawa kedua anaknya salah satu panti asuhan yang menangani anak-anak miskin khususnya perempuan ya, namanya Boston Female Asylum. Dan pada saat itu Delia yang merupakan kakak dari Nellie dan juga Honora itu tinggal sendiri karena sudah dianggap dewasa. Meskipun pada ceritanya pada saat itu Delia juga mengalami gangguan kejiwaan sama seperti ayahnya. Tinggallah Nellie dan juga Honora di panti asuhan tersebut. Nggak tahu pasti seperti apa ceritanya kehidupan di panti asuhan yang dialami oleh Nellie dan juga Honora. Selang 2 tahun di panti asuhan tersebut, Honora keluar dari panti asuhan tersebut. Ia diangkat untuk menjadi seorang pelayan kontrak di salah satu keluarga yang bernama Nyonya N.C. Toppan. Nyonya N.C. Toppan ini memiliki seorang anak yang bernama Elizabeth. Jadi hubungan antara Honora Kelly dan juga Elizabeth ini terbilang sangat akrab banget ya. Meskipun ia tidak lahir dari keluarga Nyonya N.C. Toppan, Honora mengambil nama dari keluarga N.C. Toppan ini kepada dirinya, sehingga ia berubah nama menjadi Jane Toppan. Pada tahun 1870, Nyonya N.C. Toppan meninggal dunia, sehingga pada saat itu Honora yang bekerja sebagai pelayan kontrak untuk keluarga N.C. Toppan, di sisa masa kontraknya itu ia masih tetap bekerja dan mengasuh anaknya dari Nyonya N.C. Toppan yang bernama Elizabeth. Di sela-sela itulah Honora yang sekarang berubah nama menjadi Jane Toppan memutuskan untuk sekolah keperawatan yang ada di Boston. Sehingga pada saat itu masa kontraknya sudah habis dengan keluarga N.C. Toppan, ia pun mendapat pekerjaan di salah satu rumah sakit menjadi seorang perawat. Di rumah sakit tersebut, Jane Toppan tumbuh menjadi seorang perawat yang disukai dan juga dicintai oleh para pasiennya, sehingga ia sempat mendapat julukan sebagai Jolly Jane karena salah satu perawat yang paling dicintai oleh pasien di rumah sakit Cambridge Hospital. Jadi pada saat bekerja di rumah sakit tersebut, Jane Toppan ini ceritanya masih magang ya, belum menjadi karyawan tetap karena itu harus mendapatkan sebuah lisensi keperawatan. Nah, pada saat itulah Jane Toppan melakukan beberapa eksperimen di mana ia memberikan dosis opium kepada para pasiennya untuk melihat seperti apa efek yang ditimbulkan. Dan gak disangka pada saat ia melihat
efek yang ditimbulkan kepada pasiennya yang diberikan dosis ini, itu ia mendapatkan rasa kesenangan pada saat melihat para pasiennya ini dalam keadaan sekarat, sampai pasiennya itu menjemput ajalnya akibat ulah dari Gentopen. Ulah Gentopen ini pun semakin liar. Ia mulai mencoba-coba campuran obat atropin dengan morfin, sehingga pada saat itu kematian beberapa pasien ini membuat tanda tanya bagi para pihak medis, terutama dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Tetapi Gentopen pada saat itu tidak dicurigai sama sekali, karena pada saat itu dokter berasumsi sifat nabati dari dosis-dosis yang diberikan oleh Gentopen itu dianggap menyamarkan tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Gentopen. Namun lur, pada tahun 1890 Gentopen itu dikeluarkan dari rumah sakit, bukan karena kasusnya yang meracuni para pasiennya ini tadi ya, melainkan Gen dipecat karena tindakannya mencuri beberapa berlian dan juga uang milik pasien yang ia rawat, sehingga ia dikeluarkan tanpa mendapatkan lisensi keperawatan pada saat itu. Dan karena ia seorang perawat, akhirnya Gen memutuskan untuk menjadi seorang perawat pribadi sebelum ia bisa kembali lagi ke rumah sakit tersebut untuk bisa mendapatkan lisensi keperawatan. Namun pada saat itu beberapa pasien yang ditangani oleh Gentopen juga tetap dilakukan eksperimen-eksperimen yang membahayakan oleh Gentopen ini. Ya, campuri beberapa dosis-dosis kepada pasiennya ini, sampai dokter lain mendapati seorang pasien yang tewas di tangan Gen akibat ulahnya ini. Namun dokter pun beranggapan bahwa ini adalah kelalaian lagi yang dilakukan oleh Gentopen, dan untuk kedua kalinya Gen tidak mendapatkan lisensi keperawatan untuk selama-lamanya. Terlepas dari kebiasaannya yang memberikan obat secara ceroboh kepada pasiennya, ia pun mulai memberanikan diri menjadi perawat pribadi dan mendapatkan beberapa pasien-pasien untuk ia tangani. Dan di sini kasus pembunuhan pun dimulai. Jadi lur, sebagian besar korban dari Gentopen ini merupakan pasiennya yang lemah dan juga tua. Ia berperanggapan bahwa kalau orang-orang ini nggak bisa hidup lagi, jadi ia memberikan eksperimen-eksperimen anehnya ini untuk dilakukan kepada pasien-pasiennya. Modus yang dilakukan oleh Gentopen ini yakni memberikan obat penenang kepada para pasiennya, biasanya morfin atau juga atropin, yang tujuannya untuk melihat kesenangan semata. Dan di sana ia akan melihat sistem saraf yang bekerja pada para korbannya. Pinternya nih lur, Gentopen sempat melakukan beberapa manipulasi kepada para pasiennya ini untuk mengindikasikan bahwasannya itu bukanlah tindakan yang dilakukannya. Jadi ia membuat suatu grafik palsu dan mengobati kembali korbannya, sehingga ini dapat dikatakan masuk atau keluar dari kesadaran para pasiennya. Karena nggak lagi bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit, sehingga pengawasan terhadap perilaku yang dilakukan oleh Gentopen ini tidak bisa dikendalikan karena nggak adanya pengawasan dari dokter ataupun juga dari para perawat yang ada ya. Gen akhirnya dapat melakukan tindakan percobaannya ini sesuka hatinya kepada para pasiennya. Bahkan ia juga membunuh bukan hanya sekedar para pasiennya, melainkan yang sudah menjadi keluarganya, yakni Elizabeth. Pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Gentopen itu terhadap kliennya yang bernama Israel Denham dan juga Lovely Denham. Pada saat itu ia rawat dan keduanya diracuni oleh Gentopen. Selain itu juga ia pernah melakukan pembunuhan dengan cara yang sama kepada wanita tua yang pada saat itu dari rumah sakit dioper ke dirinya untuk dilakukan perawatan pribadi. Dan masih juga Gentopen melakukan tindakannya ini untuk melihat kesenangan yang ia peroleh. Karena perawat pribadi ini itu mendapatkan pasien berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit ataupun juga pasien tersebut mencari sendiri. Kemudian dia pun juga berani untuk membunuh teman kerjanya supaya dia dapat merebut jatah
pasien-pasien yang bisa ia rawat. Dan ini loh yang tragisnya, ia membunuh Elizabeth. Jadi ceritanya seperti ini. Pada saat itu ia menghubungi saudara angkatnya yang bernama Elizabeth, yang merupakan anak dari Nyonya Anne Sitopen. Yang dia menghubunginya seperti biasa, ia mengajak untuk melakukan piknik. Di sana Elizabeth pun menerima tawaran dari Jane untuk bisa piknik bersama. Jadi ia pun mempersiapkan beberapa kebutuhan untuk mereka piknik seperti kornet, makanan, air mineral. Dan tak lupa ia memberikan obat yang dimasukkan ke dalam air mineral untuk dapat diminum oleh Elizabeth pada saat ia melakukan piknik tersebut. Nah, pikniklah mereka berdua pada malam hari itu. Elizabeth pun nggak menaruh curiga kepada Jane karena sudah dianggapnya sebagai keluarga. Karena pada saat itu Elizabeth bisa dikatakan hidupannya sangat rukun dengan Jane Toppan. Dan di tempat itu Elizabeth meminum minuman yang diberikan oleh Jane Toppan yang telah Jane beri racun pada minuman tersebut. Di situ ada rasa kepuasan tersendiri yang dialami oleh Jane Toppan pada saat ia melihat Elizabeth menghembuskan napas terakhirnya. Ia sempat mengutarakan, ia menggendongnya dan juga melihat dengan puas Elizabeth dan mencumbu Elizabeth pada saat ia kehabisan napas. Jadi tindakan gila yang dilakukan Jane Toppan ini bukan hanya membunuh dengan cara diracuni saja, tapi setelah ia melihat para pasien ataupun para korbannya ini dalam keadaan sekarat, ia pun bisa sempat naik ke atas tempat tidur ataupun di samping para korbannya untuk ia cumbu. Ini gila ini. Nah lur, setelah kematian Elizabeth, saudara angkatnya ini dia mulai pindah ke rumah Elizabeth dan mulai mengejar tujuannya, yakni suami Elizabeth yang bernama Reverend Oramel Brigham. Namun suaminya Elizabeth menolak mentah-mentah Jane Toppan. Bahkan sempat Jane Toppan berniat lagi nih untuk meracuni suami dari Elizabeth ini, tapi niatannya ini diurungkannya dan kembali untuk merayu suami Elizabeth. Ia memiliki keinginan untuk bisa menikah dengan suaminya Elizabeth karena ia berperanggapan dengan demikian mungkin tindakan-tindakan menyimpangnya ini dapat terobati. Tapi lagi-lagi suami Elizabeth menolak lagi mentah-mentah Jane Toppan. Dan suami Elizabeth mengusir Jane Toppan keluar dari rumahnya. Oke lur, selain Elizabeth dan juga sejumlah pasien lainnya, Jane Toppan juga sudah membunuh beberapa lansia. Kecurigaan kepolisian terhadap Jane Toppan muncul setelah tragedi Davis Family yang seluruh keluarganya meninggal dunia di tangan Jane Toppan. Kasus ini sempat viral di Boston pada saat itu, kematian semua anggota keluarga, sehingga polisi pun mendalami kasusnya dan objek utamanya adalah Jane Toppan sebagai pelakunya. Jadi karena tahu nih Jane Toppan bahwa dirinya saat ini sedang diintai oleh kepolisian, ia pun merasa bingung. Jadi ia pun meracuni dirinya sendiri dan pada saat itu dilarikan ke rumah sakit. Setelah pulih dan juga dipulangkan dari rumah sakit, Jane merasa dirinya saat itu sedang diikuti dan dibuntuti oleh seorang detektif. Jadi lur, penyelidikan yang dilakukan oleh Leonard Wood terungkaplah beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jane Toppan. Jadi investigasi yang dilakukan oleh detektif itu ternyata benar. Jane Toppan lah merupakan pelaku dari kasus-kasus pembunuhan yang ia lakukan dengan cara diracuni kepada pasiennya. Pada saat itu detektif itu benar bahwasanya Jane telah membunuh lelaki itu tempat ia menyewa sebuah pondok beberapa tahun yang lalu. Dan benar, ia telah membunuh putri dari keluarga Davis ini tadi. Ketika terungkap bahwa keluarga itu meninggal karena keracunan, polisi juga menargetkan Jane karena dia memiliki sejarah dengan obat-obatan yang telah membuat keluarga itu mati terbunuh. Jadi lur, ditangkaplah nih Jane Toppan, diinterogasi oleh pihak kepolisian, dan persidangan berikutnya ternyata Jane telah mengakui tindakannya ini.
ia telah membunuh lebih dari 31 para pasiennya. Tetapi polisi pun berasumsi bahwa pasiennya ini lebih dari 31 orang. Jadi motif yang dilakukan oleh Jane Toppan ini, ia racuni setelah membuat pasiennya diambang kematian. Jane akan naik ke tempat tidur dengan pasiennya dan memeluk mereka. Ketika dia ditangkap, dia pun juga menjelaskan bahwasannya kepada polisi ia mendapatkan sensasi erotis yang didapatkan dengan memegang dan membelai tubuh para pasiennya pada saat pasiennya ini sedang sekarat. Ketika tersebar kabar persidangan Jane Toppan, pasien dari Cambridge Hospital pada saat itu juga memberikan keterangan bahwasannya ia sempat samar-samar melihat tindakan asusila yang dilakukan oleh Jane Toppan kepada dirinya. Namun itu masih samar-samar karena pada saat itu si pasien dalam keadaan sakit. Para korbannya mengatakan ia seperti dibius, dan pada saat itu Jane naik ke tempat tidur dan ia lupa lagi tindakan yang seperti apa dilakukan oleh Jane Toppan. Jane Toppan pun membenarkan tindakan yang ia lakukan itu, sehingga pada saat persidangan pengakuan yang dilakukan oleh Jane terhadap para korbannya nggak butuh waktu lama oleh hakim untuk memutuskan dari persidangan. Hanya butuh waktu 27 menit untuk mereka menganggap tindakan Jane tidak bersalah dengan alasan gangguan kejiwaan. Sehingga lur, pada saat itu dia dijatuhi hukuman seumur hidup di rumah sakit jiwa. Meskipun jelas kecenderungan untuk membunuhnya tidak pernah benar-benar hilang 100%, sehingga pada saat ia ditempatkan di rumah sakit jiwa akan mendengarkan teriak-teriakan di sekitaran lorong yang sering dialami oleh perawat di rumah sakit jiwa ini. Hal-hal aneh yang diutarakan oleh Jane Toppan. Ia kerap merayu dokter, bahkan juga perawat yang ada di rumah sakit jiwa tersebut untuk membunuh bersama dirinya. Bahkan ia pun pernah membisikkan seorang perawat. Jane mengutarakan, "Cari morfin sayang, dan kita akan keluar dari bangsal ini. Kamu dan aku akan keluar dan kita akan bersenang-senang melihat mereka mati." Jadi lur, itulah tadi kasus Jane Toppan, seorang perawat yang bisa dikatakan memiliki gangguan kejiwaan, membius, membunuh para pasiennya. Jadi itu dia tadi kasus kriminal yang pernah terjadi di dunia medis internasional. Kasusnya ini juga sempat viral pada beberapa tahun yang lalu. Buat teman-teman yang punya cerita lain, boleh komen di kolom komentar. Nanti aku akan ceritakan, aku akan bahas kasusnya seperti apa. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga share. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. See you next time. Bye.